Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu dan selamat sejahtera semuanya untuk kalian semua, dan selamat berhari Minggu dan selamat berkumpul bersama keluarga di hari Minggu yang cerah ini dan ceria ini, ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja, ya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, kali ini kita akan membuat reaction kembali, guys. Ya, itu reaksinya adalah reaction konten edukasi yang berjudul 10 kelompok saya ulang lagi. 10 kelompok ini ingin merdeka dari Indonesia. NKRI harga mati. No, 8 aktif. 10 guys. 10 kelompok ingin merdeka dari Indonesia, guys. Siapa aja ya? Nah, nanti kita cari tahu. Oke. Video ini dikeluarkan dari channel Angka Data dan Channel pada tanggal 28 Oktober 2022. 2 hari yang lalu, guys. 2 hari yang lalu. Wah, ini masih hot ini, ya. Tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita mulai actionnya. Videonya seperti apa kita kecilkan. Oke, 1, 2, 3. Alright. Jangan lupa subscribe channel Angka dan Data Channel, ya, dan juga channel saya Afrinal Kadrian. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana kabar kalian? Sahabat Angka dan Data, kemerdekaan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan begitu luar biasa oleh para pahlawan kita, serta oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sudah 77 tahun bangsa ini berdiri dan merdeka. Dan tugas kita sekarang ini ialah menjaga kemerdekaan itu sendiri. Salah satunya terus memupuk semangat persatuan bangsa. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia tak bisa dipungkiri, terdapat beberapa kelompok yang ingin merusak persatuan bangsa Indonesia itu. Salah satunya dengan membentuk gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Aparat militer dan kepolisian Indonesia terus berupaya untuk menghilangkan pengaruh kelompok-kelompok ini, hingga beberapa di antaranya berhasil dibubarkan. Sahabat Angka dan Data, inilah 10 kelompok gerakan separatis yang ingin merdeka dari Indonesia. Ada yang sudah dibubarkan, pun ada juga yang masih aktif di Indonesia. Apa aja, guys? Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Channel saya Afrinal Kadrian. 10 negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia, guys. Yang ke-10, guys. Negara Islam Indonesia atau NII adalah kelompok yang terbentuk pada tahun 1949. Kelompok yang anggotanya berasal dari Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh ini ingin membuat Republik Indonesia yang kala itu baru merdeka 4 tahun menjadi negara dengan syariat Islam, bukan negara berideologi Pancasila. Kelompok NII yang juga disebut Darul Islam atau DI ini terus diberantas oleh aparat TNI kala itu dan berhasil dibubarkan pada tahun 1962. 9. Republik Maluku Selatan. Yang ke-9, guys. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatis yang dibentuk pada tahun 1950. Kelompok ini ingin memisahkan sebagian besar provinsi Maluku, yaitu Pulau Seram, Buru, dan Ambon, dari Indonesia, dan membentuk negara sendiri bernama Republik Maluku Selatan. Akan tetapi militer Indonesia berhasil mengalahkan kelompok separatis ini hingga pada tahun 1963 resmi dibubarkan. Meski telah resmi dibubarkan, namun kelompok ini terkadang masih terlihat gerakannya dan bahkan telah memiliki presiden sendiri yang telah dijabat oleh 5 orang sampai saat ini. Oh gitu. Nih masih, guys.
8. Organisasi Papua Merdeka. Guys. Pada tahun 1963, sebuah organisasi separatis dibentuk oleh sekelompok orang Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini ingin membuat kekacauan di Pulau Papua. Mereka juga ingin memisahkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari Indonesia, serta membentuk negara sendiri. Dengan pemimpin dan bendera sendiri, kelompok ini juga disebut KKB, KKSB, dan KSTP. Kelompok ini banyak melakukan pengibaran bendera bintang kejora dan aksi yang meresahkan rakyat Indonesia terlebih Pulau Papua. Bahkan sejumlah negara di Samudra Pasifik mendukung penuh aksi kelompok ini untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Di antaranya ada negara Vanuatu, negara yang juga sangat membenci Indonesia di hadapan internasional. Aparat keamanan Indonesia terus memberantas kelompok ini demi menegakkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus memberi perhatian khusus bagi Pulau Papua dengan pembangunan yang gencar agar semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Bentar guys, negara Vanuatu yang gak suka sama Indonesia guys, kenapa ya? Saya gak tahu guys. Coba kalau kalian tahu, coba chat di kolom komentar ya, kasih tahu saya kenapa negara Vanuatu tidak suka sama negara Indonesia guys. Coba ya kasih tahu saya, kita langsung lanjut. Dan tidak terpengaruh dengan aksi OPM. 7. Gerakan Aceh Merdeka. Dibentuk pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan kelompok separatis yang ingin memisahkan Provinsi Aceh dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Kelompok ini bahkan pada tahun 1976 mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Akibat aksi kelompok ini sebanyak 15.000 orang harus kehilangan nyawanya dari tahun 1976 sampai tahun 2005. Pada tahun 2005, tim perunding Indonesia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kelompok ini melalui penandatanganan nota kesepakatan damai di Finlandia. Penandatanganan ini dipantau oleh 5 negara ASEAN dan beberapa negara Uni Eropa. Beberapa hasil kesepakatan diantaranya, Indonesia mendukung penuh pembentukan partai-partai lokal khusus untuk Provinsi Aceh. Nah guys, keempat partai Aceh inilah yang kemarin di pemilu 2019 dilaksanakan guys, ya kan? Nah, pertama partai nomor 1 sampai nomor 16 adalah Partai Nasional. Sementara 17, 18, 19, 20 adalah partai lokal Aceh guys. Nah, keempat partai inilah yang diikut sertakan dalam pemilu 2019 yang lalu guys. Ya, berarti 3 tahun yang lalu, berarti 4 partai lokal dari Aceh inilah yang akan berpartisipasi dalam pemilu guys 2019 yang lalu guys. Oke? Yaitu saya sebutkan partainya Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Oke? Kalau saya salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita lanjut. Sejak saat itu, pengaruh negatif kelompok Gerakan Aceh Merdeka perlahan-lahan menghilang. 6. Riau Merdeka. Kayak bendera Johor ya. Kelompok Riau Merdeka muncul pada tahun 1999 sebagai aksi kekecewaan dan protes terhadap pemerintah pusat terkait masalah pembagian hasil minyak. Kelompok yang ingin memisahkan Riau dari Indonesia ini dibentuk oleh sejumlah mahasiswa di Riau kala itu. Saat ini, kelompok ini tidak terdengar lagi dan telah bubar seiring semakin majunya industri minyak di Riau. Kelima, Sulawesi Merdeka. 5. Sulawesi Merdeka. Menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah, sejumlah mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1999 menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka. Para mahasiswa ini merupakan aliansi mahasiswa Makassar yang ingin memisahkan Pulau Sulawesi dari Indonesia.
Usai peristiwa tersebut, kelompok ini tidak terdengar lagi dan berhasil dibubarkan. 4. Gerakan Bali Merdeka. Kelompok ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto. Mereka ingin memisahkan Bali dari Indonesia. Ya, Gerakan Bali Merdeka atau GBM. Beberapa faktor diantaranya antara lain keinginan adanya otonomi khusus di Bali dan penolakan terhadap salah satu undang-undang. Kelompok ini juga muncul sebagai protes atas peristiwa di Lampung yang dialami oleh sejumlah warga asal Bali. Sejumlah tokoh kala itu pada tahun 2006 mengatakan tak segan-segan keluar dari NKRI jika undang-undang yang mereka tolak tersebut tetap diberlakukan. Sampai saat ini, gerakan kelompok ini tak terdengar lagi dan telah bubar. Apa guys? 3. Gerakan Minahasa Merdeka. Negara Norwegia ini. Persatuan dari NKRI kembali diuji dengan adanya sekelompok kecil orang yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan Minahasa Merdeka. Kelompok ini ada sebagai bentuk kekecewaan beberapa orang di Minahasa, Sulawesi Utara terhadap pemerintah pasca 3 orang Minahasa divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus di Kalimantan Tengah. Deklarasi kemerdekaan ini muncul pada tahun 2006. Akan tetapi kelompok kecil ini tidak berpengaruh karena masyarakat Minahasa, bahkan Sulawesi Utara memiliki jiwa nasionalisme dan cinta Indonesia yang sangat tinggi. Pada tahun 2017, kelompok ini kembali terlihat, namun tak lagi sebagai yang ingin merdeka dari Indonesia, melainkan sebagai kelompok yang menyuarakan dengan tegas agar ideologi bangsa Indonesia tetaplah Pancasila dan tidak digantikan oleh apapun. Hal ini terjadi sebagai bentuk keprihatinan akan intoleransi yang marak terjadi di Indonesia. 2. Jemaah Ansarut Tauhid. Jemaah Ansarut Tauhid adalah kelompok separatis yang didirikan pada tahun 2008 di Solo, Jawa Tengah, dan memiliki banyak cabang di Indonesia, khususnya di Aceh dan Sulawesi Tengah. Jumlah anggota kelompok ini sekitar 300 orang. Kelompok yang juga disebut JAT ini juga terlibat dalam insiden Bali 2002. Para anggotanya adalah orang-orang Indonesia yang mendukung penuh berdirinya negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Oh, ISIS. Mungkin ini kali guys. Iya. Banyak waktu itu kan sempat marak juga guys. Apa gerakan ISIS guys, JAT. Mungkin dari gerakan ini juga guys. Jemaah apa namanya, pokoknya saya lupa namanya. Ya itulah pokoknya guys. Ya. Oh berarti jika bakal ISIS ini guys ya. Ayo kita lanjut. Dan ingin menjadi bagian dari negara baru tersebut. Kelompok ini terus dibasmi oleh aparat Polri dan TNI karena meresahkan masyarakat serta mengancam persatuan Indonesia. 1. Borneo Merdeka. Pada tahun 2016, sekelompok gerakan separatisme baru terlihat. Kelompok tersebut ialah Borneo Merdeka. Kelompok ini ingin memisahkan Kalimantan dari Indonesia sebagai protes kondisi sosial. Bentar. Kalau melihat dari peta Kalimantan, guys, ini di atasnya ada lambang-lambang dari 4 Kalimantan, terus 3 dari negara, guys. Ya, sini kita lihat ada lambang Sabah, Sarawak, Brunei, terus lagi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Guys, ini seumpamanya guys, jika Borneo merdeka, misalnya merdeka terlepas dari Indonesia, mungkin kemungkinan besar akan ikut ke Malaysia. Apakah mungkin ikut mungkin nggak, kemungkinan guys, kemungkinan aja, apakah mungkin ikut ke Malaysia apa ikut ke Brunei, mungkin saya juga tahu juga. Saya nggak tahu juga guys, kalau saya salah mohon maaf ya. Ini baru seumpam, enggak lah ya, ini kalau perumpamannya aja gitu guys ya. Ada namanya United States of Borneo. Oke, jadi kalau disatukan jadi apa ya? Ya mungkin ikut Malaysia, mungkin saja, kalaupun
kalaupun yang gerakan Borneo Merdeka ini misalnya merdeka dari Indonesia, kemungkinan ikut Malaysia, ya kan? Soalnya kita lihat di sini kan, ya gitu guys. Kalau saya salah mohon maaf ya guys ya. Kalau saya salah kata dan perbuatan atau perkataan saya ya, bukan untuk menyudutkan. Oke guys ya. Lanjut. Ekonomi yang masih jauh dari sejahtera kala itu. Para anggota kelompok ini terus diburu oleh aparat TNI, salah satunya pada November 2013 silam, pasukan dari Kompit Tim Pertempuran Ceton 1 BTP Yanif 613 berhasil menangkap salah satu anggota Borneo Merdeka di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Usai anggota tersebut membuat resah masyarakat sekitar hingga melakukan penyerangan terhadap aparat TNI. Iya. Sahabat Angka dan Data, itulah 10 kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sebagian besar diantaranya telah dibubarkan dan tersisa beberapa yang masih aktif serta eksis di Indonesia. Mari kita terus berpegang teguh dan mengutamakan persatuan karena NKRI harga mati. Yes. Semoga persatuan bangsa Indonesia terus semakin kuat dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Sekian dan terima kasih. Halo hai. Halo hai. Ya, habis videonya. Iya. Itulah tadi pendapat saya dari video barusan tadi, bahwa ada 10 gerakan 10 kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mungkin tadi yang nomor 1 itu tuh gerakan Borneo Merdeka. Berarti kalau seumpamanya Kalimantan Barat, Timur Tengah sama Selatan memerdekakan diri dari Indonesia, mungkin kemungkinan besar juga ikut sama Malaysia mungkin. Nah, tapi itu udah berlalu guys, ya kan? Ya ini saya mohon maaf ini. Ini kan ceritanya penggambarannya doang, ya kan? Penggambarannya doang, bukan untuk bukan untuk menyudutkan, atau bukan apa-apapun ya. Saya minta maaf sekali lagi guys ya. Itu saja guys ya video edukasi untuk kali ini. Apabila kalian sukakan video ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe channel saya ini dan aktifkan tombol loncengnya setiap kali saya mengupload video-video ke YouTube channel saya. Anda tidak akan ketinggalan ya. Dan jangan lupa ya share video ini kepada semua kawan-kawan kalian di seluruh Indonesia. Oke, itu saja dari saya, Prinal Kadrian, untuk video reaction kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah, ada kekurangan, baik itu perkataan saya, informasi saya, atau apapun yang lainnya mungkin yang menyinggung hati kalian. Saya minta maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.